Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal berikutnya. Sengaja di sini tidak Bapak tuliskan dan tidak Bapak minta untuk jurnal dibuat setiap bulannya, karena ini dianggap sama. Seperti dijelaskan sebelumnya, berarti untuk jurnal dari mulai 30 September, 10 Oktober, itu jurnal akan sama selama tidak ada masalah. Nah, di sini dalam soal Bapak anggap ini tidak ada masalah. Mulai dari 30 September, kemudian dibayar tanggal 10 Oktober, nggak ada masalah. 31 Oktober dibayar tanggal 10 November, tidak ada masalah. Sampai 31 Agustus 2009 tidak ada masalah. Yang mulai masalahnya dimunculkan di sini, pelaporan dilakukan pada akhir bulan dan pelaporan sebagai hasil bank aman tadi ya. Ini mulai tanggal Oktober. Nah, berarti pelaporan dilakukan akhir bulan, setiap tanggal akhir bulan dibayar tanggal 10 itu tidak ada masalah sampai bulan di sini sampai bulan Agustus ya. 31 Agustus dibayar tanggal 10 September 2009 itu tidak ada masalah. Mulai ada masalah itu pertanggal 30 September 2009. Ya. Di mana itu harusnya dibayar tanggal 10 Oktober. Kemudian 31 Oktober dibayar tanggal 10 November. Bank tidak menerima pembayaran sebagaimana yang disepakati. Baru dibayarnya kedua-duanya tanggal 2 September. Berarti yang bermasalah ini adalah pembayaran perlaporan tanggal 30 September 2009 yang harus dibayar 10 Oktober tidak dibayar. Pelaporan tanggal 1 Oktober dibayarnya 10 November tidak dibayar. Dibayarnya langsung tanggal 2 September, 2 kali langsung dibayar. Berarti sudah ada lagi pelaporan sebelum dibayar tanggal 2, sudah ada lagi pelaporan tanggal 30 November 2009 yang akan dibayarkan tanggal 10 Desember. Oke. Nah, ini karena berbeda proses pencatatannya, maka ini Bapak tampilkan. Dibuat untuk memberikan pemahaman kalau itu terjadi. Ke tanggal 30 September posisinya sama. Itu terjadi penyusutan dan adanya pelaporan. Biaya penyusutan, akumulasi, piutang, pendapatan. Nah, pendapatan masyarakat bank 30 September itu adalah 8 juta. Angkanya dapat dari mana ya? Tanggal 30 September sebesar 8 juta. Kemudian tanggal 10 Oktober tidak ada pembayaran. Maka tidak ada kas masuk, tetapi ada pengakuan keuntungan tanggungan atas penyerahan aset sebesar 250.000 itu tetap kita lakukan. Walaupun tidak ada pembayaran kas karena ini hanya berupa pengakuan saja. Kemudian masuk lagi tanggal 31 Oktober. Seperti yang di atas tetap ada penyusutan dan ada piutang karena bentuknya adalah dalam bentuk laporan saja. Sama dengan kasusnya bulan Oktober juga tidak dibayarkan. Maka tanggal 10 November tetap kita buat pengakuan keuntungan tanggungan penyerahan aset masyarakat pada keuntungan penyerahan aset masyarakat sebesar 250.000. Hanya itu saja yang kita lakukan, hanya pengakuan karena cashnya tidak ada masuk. Oke. Jadi tanggal 31 September dan 30 September dan 31 Oktober itu dilaporkan dan sama-sama tidak dibayar pada tanggal yang seharusnya, itu tanggal 10 Oktober dan 10 November. Oke, piutang pendapatan bagi masyarakat untuk 31 Oktober ada di tabel ya, sebesar 7.200.000. Oke, kapan dibayar? Dibayarnya baru tanggal 2 Desember. Sementara pada akhir bulan November kita sudah catat lagi adanya pelaporan lagi untuk akhir bulan sebesar 8.400.000, di mana ini nanti akan dibayarnya tanggal 10 bulan Desember. Sama ya, setiap akhir bulan itu akan ada penyusutan dan akan ada laporan. Nah, bulan pembayaran itu diakui sebagai piutang pendapatan bagi hasil masyarakat. Semuanya akhir bulan sama. Oke, baru tanggal 2 dibayar, baru kita catat. Berarti ada 2 pembayaran yang dilakukan oleh
Bapak Amirullah, yaitu untuk 10 Oktober dan 10 November. Berarti jumlah yang dibayarkan adalah, berarti kita jumlahkan. Piutangnya sebesar 7 juta, harus dibayarkan 8 juta ditambah dengan 7 juta 200. Totalnya adalah sebesar 15 juta 200. Berarti kas masuk rekening Bapak Nurul berkurang kalau rekeningnya. Kemudian di kreditnya otomatis piutang tunggakan 2 bulannya 8 juta dan 7 juta 200 berkurang sebesar 15 juta 200 yang dibayarkan. Kemudian yang sudah bisa kita tanggung sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah ditangguhkan bisa kita akui sebagai pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 15 juta 200. Oke, kemudian masuk bulan Oktober. Masuk bulan pembayaran 10 Desember yang sudah dicatat pada tanggal 30 November sebagai pelaporan, yaitu jumlah hak bank atau porsi bank 8.400.000. Nah, dibayar oleh nasabah tanggal 10 sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Di kas masuk 8.400.000, piutangnya berkurang 8.400.000. Pendapatan akural sebelumnya ditangguhkan, bisa kita akui. Kemudian di bawahnya jangan lupa ada pengakuan keuntungan tangguhan aset masyarakat 250.000. Terus kalau sini ada keterlambatan, kenapa tidak ada denda, Pak? Denda memang tidak saya cantumkan, tetapi kalau nanti ada denda, maka di situ akan ditentukan, ditambahkan di kreditnya. Satu lagi adalah pembayaran kalau di bank syariah, denda keterlambatan itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tapi diakui sebagai rekening dana kebajikan. Ya, berarti nanti ditambahkan di kreditnya. Berarti kasnya umpamanya per bulannya dendanya ada 50.000, berarti kalau 2 bulan 100.000, berarti kasnya tambah lagi 100.000, di bawahnya piutang 5 juta 15 juta 200 ditambah rekening dana kebajikan 100.000. Oke,